Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan 6 dan 7 dalam mata kuliah model pembelajaran 2. Oke, sekarang kita kasih keyword atau kata kunci di pertemuan 6. Ya, video saya ini saya buat berdasarkan racikan-racikan pertanyaan yang hadir di grup. Muncullah video ini, kita kasih keyword untuk kesimpulan dan kenangan untuk saudara, ya, kenangan bahwa pernah belajar model pembelajaran. Oke, supaya abadi kita upload ke YouTube, tuh kan. Yang pertama, kesimpulan pertemuan 6 TGT dan TAI. TGT dan TAI, tim game turnamen dan tim assisted individual. Dikasih kata kunci. Ya, kata kuncinya apa? TGT kita tim game turnamen. Buat tim, buat permainan, turnamen kan, ya. Landasan TGT dan TAI ini untuk berkompetisi ya, untuk memacu semangat dan mengevaluasi pembelajaran. TGT dan TAI itu dipakaikan untuk mengevaluasi pembelajaran. Ini biasanya dipakaikan di akhir pembelajaran dalam mata pelajaran, kecuali dipakai di awal dalam rumpun pembelajaran militer. Jadi TGT dan TAI ini adalah refleksi metode pembelajaran di militer direfleksikan ke dunia pendidikan formal, ya. Jadi TGT kata kuncinya apa? Ya, tim game turnamen itu kata kuncinya. Saudara buat game atau ice breaking, saudara turnamenkan dalam bentuk kompetisi atau kompetisi. Ya, misalnya apa? TGT saudara tim game turnamen, saudara misalnya kalau dalam pembelajaran PPAI itu saudara bawa anak-anak ke museum misalnya. Ke museum tentang keislaman, saudara jalan-jalan ke Turki lah kalau gitu kan. Habis itu apa? Saudara bentuk 5 kelompok. 5 kelompok itu disuruh kasih keyword atau pertanyaan. Coba lihat benda-benda pusaka sejarah kebudayaan Minangkabau. Berapapun yang Anda temukan, saudara paparkan nilai sejarahnya. Bentuk 5 tim. Lepaskan anak-anak saudara itu di museum. Setelah itu saudara timnya dibentukkan 3 atau 5 lah ya. Saudara bentuk tim 5, itu siswa-siswa saudara dalam karya wisata ke museum. Itu akan berpacu menyimpulkan dan mengumpulkan arsip-arsip arkeologi sejarah kebudayaan Islam dan membuat penjelasan serta nilai sejarahnya. Itu relevansinya ke pendidikan agama Islam dalam pembelajaran PAI. Boleh juga TGT, tim game turnamen, direfleksikan ke kegiatan olahraga, direfleksikan ke kegiatan ice breaking, direfleksikan ke kegiatan latihan kepemimpinan siswa. Itu TGT yang alurnya sama dengan ice breaking, yang alurnya untuk berkompetisi. Sekarang TAI, ya. Bedanya TGT dengan TAI, TGT tim game turnamen tanpa asisten, sedangkan TAI itu pakai asisten. Ya, apa itu TAI? Tim asisten individual. Ada salah seorang yang pakar untuk menjadi asisten di dalamnya. Misalnya apa? Misalnya ya rumputnya sama, masih rumpun dalam kegiatan pembelajaran operatif yang sifatnya kompetensi. Yang kompetensi ini biasanya dipakaikan dalam ranah ice breaking ya, atau karya wisata ya. Misalnya TAI contohnya saudara ajak anak-anak itu outbound. Outboundnya misalnya manjat tebing, misalnya flying fox. Itu harus ada asistennya. Jangan dilepaskan saja anak-anak saudara naik flying fox sendirian tanpa ada satu orang yang pakar, nanti meninggal dunia. Masalah kan? Ya, makanya perlu asisten. Itu kata kunci. TAI dan TGT sama. Yang menjadi pangkal perbedaannya adalah yang satu pakai asisten, yang satu tidak. Direlevansikan ke awalnya terbit dalam dunia militer, direfleksikan ke dunia pendidikan. Contohnya di PAI adalah apa? Dalam mata pelajaran SKI dan dalam mata pelajaran kurikuler, ekstrakurikuler dan sebagainya. Jadi ini bisa ditarik sajalah, pandai-pandai guru aja merefleksikan TGT dan TAI ini. Itulah kesimpulan pembelajaran yang keenam. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan
pembelajaran ke-7, yaitu TAT dan NHT. TAT, Team Achievement Divisi, ya. Ini Team Achievement Division ini merupakan refleksi dari model pembelajaran eksak, ya, kimia, fisika, kedokteran dan lain sebagainya. Kata kuncinya bersifat operasional, bukan bersifat redaksi atau kalimat. Kata kuncinya apa? Saudara cari modul, ya. Saudara cari modul, terus implementasikan ke dalam kelas. Jadi TAT, Team Achievement Divisi, itu pakai modul dan pelajari di kelas, ya. Jadi dengar kata TAT, Team Achievement Divisi, itu kata kuncinya saudara pakai modul dan pelajari di kelas, ya. Modul dan kelas, ya. Caranya gimana dan contohnya? Caranya gini, ketika saudara memakai TAT, misalnya saudara dalam mata pelajaran fikih, cari modul pembelajaran itu 5 modul yang sama dengan pembahasan yang berbeda. Saudara masuk lokal, saudara bagi kelompok 5. Bagi kelompok 5 dan saudara kasih setiap kelompok 5 itu modul dengan berbagai macam 5 pembahasan dalam modul. Saudara kasih diskusi, habis itu saudara suruh mempresentasikan dan siswa menanggapi. Itu yang dimaksud dengan TAT. Sedangkan yang terakhir, model yang kedua dalam pembelajaran ke-7 adalah NHT, Number Head Together. NHT, Number Head Together. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah apa? Misalnya, kata kunci dulu, sorry. Kata kuncinya saudara buat kalkulasi nomor, ya, dengan bentuk carikan kertas dan saudara bagikan ke kelas, dan nomor itu tergantung sub pembahasannya berapa. Siapa yang dapat nomor yang sama itu kelompoknya, ya. Setelah dibentuk kelompok dengan beberapa nomor yang sama, dibuat pembahasan, dan pembahasan itu disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan nomornya tadi, ya, sehingga teraduklah kompetensi siswa yang heterogen. Contohnya apa, Pak? Contohnya ketika kita kuliah di lokal, saya sering tuh membagi makalah mahasiswa. Misalnya pembahasannya makalah kita 10, hitung 1 sampai 10. Ketika sudah 10, ulang lagi. Berapa orang yang dapat nomor 1 itu kelompok pertama, berapa orang yang dapat nomor 2 itu kelompok 2, berapa orang yang dapat nomor 3 itu kelompok 3, dan kelompok 3 itu saya kasih judul makalah. Itulah yang dimaksud dengan NHT atau Number Head Together. Jadi pertemuan 6 dan 7 itu sifatnya sangat dinamis dan sangat mudah dipahami. Saudara pahami saja video ini, itu sudah tuntas 2 pertemuan itu. Caranya gimana? Caranya nanti di pertemuan akhir, formulasi dari 2 pertemuan ini adalah dengan merefleksikan jenis-jenis game dan ice breaking yang ada, supaya 4 model ini mudah teraplikasi dengan baik. Karena apa? Karena wawasan gurunya dicampurkan dengan beberapa model ice breaking yang banyak. Itu kesimpulan pertemuan 6 dan 7. Siapa yang mau bertanya, masih bingung, silakan coret-coret di komentar YouTube bawah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.